Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardi di podcast Prodi Akuntansi UMY. Ngobrol ringan, ngobrol renyah, tapi berbobot. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, Profesor Dr. Suryo Pratolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang sekali berjumpa dengan Luar biasa. Ya, ini Prof. Suryo Pratolo ini beliau merupakan dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, betul. Nah, kalau biasanya dosen itu kan mengajar penelitian dan pengabdian. Nah, Prof. Suryo ini beliau merupakan seorang praktisi dan nggak main-main. Praktisinya beliau itu menjalankan bisnis Ya. dan nggak main-main juga, bisnisnya itu besar-besar semua ya, Prof. Luar Ya, biasa, alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah, Prof, ini boleh di-spill dulu, Prof. Bisnis yang sekarang ini dijalankan itu apa aja, Prof? Oke, kita bergerak di bidang kuliner, kemudian di bidang wedding venue, dan juga properti. Oh ya, berarti Ya. ada kuliner, wedding venue, dan juga properti gitu ya. Betul Oke. sekali. Nama brandnya apa, Prof? Kalau perusahaan kita bernama Gravitasi ya. Oh ya. Untuk yang kuliner itu kita menggunakan branding Nusafara Yogyakarta. Sarah. Itu satu holding atau mereka entitas yang sendiri, Prof? Ya, itu satu perusahaan namanya PT Gravitasi Indonesia Maju. Tapi aktivitasnya ada beberapa. Nah, setiap aktivitas mempunyai branding tersendiri. Luar biasa. Ya, Ini kira-kira gitu. apa namanya, tidak cuma satu ini ya, teman-teman ya, tapi ada banyak loh ini ya. Nah, luar biasa sekali Prof ini, Prof. Nah, Prof, mungkin bisa di-sharing juga, Prof. Kan apa namanya, bisnis yang saat ini dijalankan Gravitasi ya, Prof. Ya, Nusafara juga ya. Nusafara. Nah, tapi pertama kali Prof. Suryo itu terjun ke dunia bisnis Ya. itu pada saat tahun berapa, dan dulu yang dijalani pertama kali dulu itu apa, Prof? Baik, sebenarnya istilah bisnis itu kan bisa dalam arti luas atau bisa dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, sebenarnya saya melakukan bootstrapping, yaitu bertahap ya. Karena kalau bisnis dalam arti luas itu kan artinya activity, bisnis, BC, danes ya. Maka semua yang kita lakukan untuk tujuan yang kita harapkan itu namanya bisnis. Nah, bootstrappingnya yang pertama adalah work. Yang kedua adalah invest. Yang ketiga adalah bisnis, tapi dalam arti yang sempit, yang biasanya bisnis itu artinya kita jual beli, berdagang, yang harus kita manage dari waktu ke waktu. Maka yang saya lakukan sejak saya lulus SMA. Sejak lulus SMA, Prof, luar biasa. Saya work dulu. Lulus SMA harus work ya, karena untuk bisa invest kan harus punya dana ya. Iya, betul. Dengan lulusan SMA kan belum bankable, maka saya work ya menjadi asisten dosen, yang menjadi tutor di bimbel, yang menghasilkan cukup dana bisa untuk mulai berinvestasi. Nah, dari dana itu kurang lebih 20 tahun saya mengangsur ya, memulai untuk berinvestasi di bidang properti, beli tanah begitu ya. Membangun kos-kosan dari 1 kamar ke 2 kamar, sekarang ya sudah lumayan lah. Berkamar-kamar sekarang. Luar biasa. Nah, dari hasil investasi inilah yang kemudian kita juga tetap kembangkan work ya. Jadi kalau mau kita memang mau berinvestasi dan berbisnis itu, kalau bagi saya menjadi guru atau menjadi dosen itu kita cukup punya keunggulan dari sisi waktu. Kita tidak harus di perusahaan ya. Nah, tapi tetap harus serius. Ya kalau kita jadi dosen ya tujuannya harus jadi guru besar. Cita-cita dosen itu adalah guru besar. Itu karena ultimate of the lecture ya. Kemudian dari hasil mengajar, kerja tadi jadi investasi. Investasi inilah yang kemudian kita kembangkan menjadi bisnis. Sehingga bisnis dalam arti yang sempit, kecil, yang berarti kita harus berpikir day to day masalah mencari konsumen, kemudian mencari bahan baku, mengatur SDM dan sebagainya itu sejak tahun 2021. Masya Allah, luar biasa sekali. Karena tapi kalau invest itu sejak lulus dari lama ya. Dari lama invest dulu. Jadi kos-kosan itu sebenarnya invest loh. Investasi bukan bisnis. Kalau dalam arti sempit ya, walaupun semua itu namanya bisnis ya. Tapi kalau kos-kosan itu kan kita pokoknya punya dana, kita buat kos-kosan. Kemudian dari situ sambil kerja kita dapat penghasilan. Nah,
Kalau bisnis itu betul-betul kita harus day to day, every single time kita harus kelola ya. Betul. Itu tahun 2021 kita mulai, kita memiliki lahan di dekat UMY juga supaya kita gampang kontrolnya. Di situ ada wedding venue, kemudian event organizer, cafe juga. Kemudian cukup bagus. Setelah itu 2024 kemarin kita kembangkan menjadi kuliner. Kita memiliki kitchen yang cukup representatif di Bangun Jiwa dekat UMY juga. Saya senang dekat UMY karena supaya sambil ngajar itu pulang tidak langsung ke rumah ya. Pikir bisnis dulu sama teman-teman sampai malam. Kadang-kadang saya kayaknya di UMY cuma sampai jam 12 itu ya, tapi saya sampai di rumah bisa jam 10 malam. Karena setelah itu saya harus mampir dulu ke Nusafara ke kitchennya ada di Bangun Jiwa, kemudian restonya ada di Ngerame itu dekat sekali dengan UMY sebelah selatan. Itu diskusi bagaimana pengembangan, bagaimana apalagi ini sudah mau Ramadan kita bikin program-program. Kemudian ada sawalan, program-program, ada wedding juga, pengembangan. Wah, banyak sekali ternyata perkembangannya. Nah, dari situlah kemudian kita tekuni. Tapi ujung-ujungnya nanti adalah gravitasi. Gravitasi itu singkatan dari gerakan, visi, ketahanan pangan, bebas resesi. Luar biasa. Ternyata ada filosofinya tersendiri nih. Gravitasi itu. Dengan membuat properti tadi, saya buat properti di atas itu saya pasti bikin farming. Farmingnya di atas. Farming. Ya, farming. Saya pelihara gurami, ada ribuan gurami. Kemudian ada cabai, ada sayur-sayuran di atas. Nah, itulah yang kemudian saya suplai di kuliner tempat saya untuk berbisnis. Mendukung operasional di perusahaan luar biasa sekali ini. Di kuliner nanti ada waste, ada sampah ya. Nah, itu yang kita diolah juga. Diolah jadi pupuk untuk memupuk farming yang ada di Pugung di rumah. Ini bisnis chain-nya ini luar biasa sekali nih bisnis chain. Nah, Prof, tadi kan idenya kan yang Nusafara ini kan di 2021 dan bahkan 2021 kan pas lagi COVID-nya ya Prof, itu Prof. Nah, Prof, tapi ini kalau misalkan Prof Suryo ini kan karena guru besar, dosen di UMY juga, sebagai akademisi Prof, tantangan terbesar sebagai akademisi terjun ke dunia bisnis atau menjalankan bisnis itu apa sih Prof? Ya, itu sebenarnya saya sudah terbayangkan sejak tadi lulus SMA tadi ya. Salah satu yang sering saya alami itu adalah bahwa yang kita bayangkan tulis saat ini itu kalau kemudian kita fokus itu sebenarnya sudah tercapai. Hanya waktu saja. Butuh bersabar juga. Jadi semacam impian tentang gravitasi tadi itu memang impian lama sejak kuliah, sejak lulus SMA dulu ya. Impian jadi guru besar misalnya itu sudah sejak zaman kuliah. Semuanya tercapai ya Bro sekarang. Pernah menulis di sebuah buku saya, buku yang saya bukan buku saya, saya tulis ya, buku yang saya miliki, buku Decision Support System oleh salah satu dosen diajar itu. Di situ kok saya tulis nama saya itu lengkap seperti saat ini. Oh gitu Bro. Setelah sekian puluh tahun. Oh itu mimpi ya Prof? Salah satu tantangannya itu maksud saya, kadang-kadang kita mimpi pun kadang tidak punya. Nah, karena sudah sibuk dengan mengajar, riset sehingga mimpi menjadi pebisnis misalnya itu tidak terbayangkan. Maka pentingnya sekali visi tadi. Nah, gravitasi tadi mengapa pas Covid justru semakin semangat pas Covid? Karena di Covid itu adalah orang punya problem tentang pangan. Dana pun kita kadang-kadang tidak punya, kadang-kadang punya, itu sama saja. Karena kita tidak bisa mencari pangan, maka terinspirasi itu. Sehingga tantangan bagi dosen adalah yang pertama mimpi. Mimpinya itu ditulis kalau bisa ditulis tapi untuk kita simpan. Nah dari situlah kita pelan-pelan mewujudkannya. Jadi tantangan yang pertama itu. Jadi tapi memang sih Prof, karena kan biasanya kan kita kan kalau misalkan masih TK, SD itu kan punya mimpi cita-cita. Saya pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi pilot dan sebagainya. Tapi biasanya itu kalau individu itu sudah naik SMP, SMA itu sudah nggak punya mimpi Prof. Nah itu sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar kita. Masa kecil itu punya visi dalam bentuk mimpi, tetapi kalau sudah dewasa itu tiba-tiba hilang seperti itu. Kadang begitu ya. Makanya kita tulis. Kita tulis, kita baca-baca terus gitu ya. Dan yang tantangan yang kedua itu adalah memaknai dari apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita memikirkan bisnis itu adalah sekedar jual beli. Nah itu kadang-kadang jadi lupa tadi. Tapi kalau bisnis itu kan artinya kesibukan. Dan kesibukan itu kan artinya Ajariyat 56 itu kan untuk beribadah ya. Tidak ciptakan jinjana manusia untuk ibadah. Ya kalau ingat itu berarti ternyata diawali dari
problem solving. Ibadah itu kan problem solving itu kan ibadah ya. Jika saya pernah jualan plastik, jualan sedotan ke kaki lima itu karena memang waktu itu mereka butuh solusi itu. Gravitasi itu juga untuk solusi untuk ketahanan pangan. Karena waktu itu Pak Presiden kan bilang di pas COVID itu masalah krisis pangan. Nah, kita solusikan. Jadi kalau kita mengartikulasikan dengan benar setelah punya mimpi tadi, bisnis itu artinya beribadah, memberikan solusi. Saya kira kita bersemangat bisnis apapun. Tapi kalau kita cita-citanya hanya untuk bisnis itu jualan biar dapat cuan, nanti rugi sedikit sudah gembos. Nah, itu tantangan. Sepi dikit langsung semangat. Padahal saya berkali-kali menghadapi suasana sepi, rugi dan sebagainya. Bahan bakunya basi semua. Harus lemas. Besok mau baru terus ganti ke bisnis yang lain sama aja. Kayak gitu. Ya, memang ini luar biasa nih. Jadi apa namanya, dan kayaknya sih di akuntansi itu kan kita kan berkelanjutan ya, Prof. Jadi apa namanya, memang kalau di akuntansi sendiri teman-teman kan kita kan juga diajarkan untuk berkelanjutan ya. Going concern gitu. Bisnis itu going concern gitu. Jadi memang sustainability. Nah, Prof Suryo, kalau misalkan entrepreneurship, mengapa sih apa namanya Civitas Akademika di Departemen Akuntansi itu penting banget untuk memiliki jiwa entrepreneurship? Ya, accounting itu artinya itu to account for, artinya menjelaskan. Sebenarnya basic kita belajar akuntansi itu luar biasa. Biasanya kalau orang bisa menjelaskan, itu bisa problem solving. Nah, hanya kadang-kadang kita lupa tentang hal itu. Satu, mengapa dokter bisa ngasih obat dan sembuh insya Allah pasiennya? Karena punya informasinya. Karena dia bisa menjelaskan. Sakit kepala. Sakit kepala itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau kemungkinan A ini harusnya ininya dikurangi. Caranya pakai obat ini. Nah, dikasih obat itu. Itu problem solving. Kenapa bengkel bisa memperbaiki mobil rusak? Pak montir, karena dia bisa menjelaskan kalau motornya seperti ini, ini ada dua kemungkinan, apinya atau bensinnya. Dia cek apinya, businya baru kok, berarti bensinnya. Wah, bener, ternyata ada selang yang sudah tua, yang keropak. Itu bisa, bisa solusi. Akuntansi itu sebenarnya sudah bisa menjelaskan kalau ini terjadi sepi pelanggan. Ini karena mungkin biaya-biaya untuk riset kurang di bidang ini, biaya untuk meningkatkan marketing kurang, sehingga bisa dianalisis. Yang obatnya adalah marketing misalnya Itu kan dari tanpa akuntansi gimana? Hanya saja mungkin kita baru sampai ke menjelaskan tadi, belum sampai ke problem solving. Nah, harusnya dibalik juga menarik itu. Problemnya apa? Kita cari informasi untuk problem solving. Jadi problem based accounting. Kadang-kadang kita berpikir, kita sebagai dosen itu berpikir bahwa masalahnya itu adalah yang kita pikirkan. Padahal harusnya masalah itu yang terjadi saat ini. Misalnya yang terjadi saat ini, harga-harga naik, itu akuntansinya harus seperti apa? Karena ya kita itu banyak impor. Impor kita harus bisa mencari kandungan-kandungan lokal. Itu kan di report semua. Makanya namanya holistic accounting sampai situ. Akuntansi itu seperti dokternya. Dokternya perusahaan. Luar biasa sekali. Hanya kita mungkin kadang-kadang hanya sampai ke laporan keuangan. Padahal laporan keuangan itu ngapain? Problem solvingnya apa? Dibalik artinya problemnya apa? Kita ke solvingnya. Nah, ini Prof, andai kan Prof ini kan guru besar di Departemen Akuntansi UMY. Andai kata dulu Prof Suryo tidak memulai belajar di akuntansi, kira-kira bisnis yang dijalankan Prof Suryo Said itu sukses sekarang tidak, Prof? Kalau bisnis, ini pentingnya ya, bisnis itu saya dapatkan bukan dari kuliah di akuntansi sebenarnya tapi dari keluarga. Dari keluarga sejak kecil, saya kira Mas Adi juga begitu. Udah melihat orang tua kita, meskipun orang tua saya guru saya guru, saya pegawai pemerintah gitu ya. Tapi pulang itu mesti berbisnis. Apa aja yang dibikin, bikin itu dijual ini. Simbah saya juga pedagang ayam di pasar. Itu yang memasukkan inspirasi ke saya. Sehingga kemudian ini prodi apa ya yang saya bisa semakin pede. Gitu. Jadi akuntansi itu saya mencari prodi yang bisa menjelaskan kalau aku bisnis itu basic ilmunya apa? Ya accounting. Itu. Tapi memang benar sih Prof. Keluarga saya juga beberapa kan om saya, tante saya kan juga ada yang bisnis. Itu rata-rata satunya dulu akuntansi, Prof. Akuntansi di mix dengan kemampuan bisnis itu luar biasa. Kita lebih presisi dan kita
kadang-kadang 5 langkah sudah bisa membaca sehingga tidak terlalu khawatir. Karena kita biasa, wah kalau datanya seperti ini, wah kira-kira nanti 5 tahun lagi akan begini, kita tahu. Iya, karena akuntansi itu kan kita kan produksi informasi keuangannya gitu. Itu account for menjelaskan. Prof Surya, kalau misalkan ini Prof Surya sebagai guru besar di bidang akuntansi dan praktisi juga di bidang bisnis ya. Nah, gambaran Prof Surya apa nih untuk pendidikan akuntansi di perguruan tinggi di masa depan itu arahannya seperti apa dan untuk bisa semakin berdampak ke masyarakat itu seperti apa? Ya, yang pertama kita jangan terjebak bahwa akuntansi itu dipersempit menjadi hanya laporan keuangan. Nah, mungkin sejak kita SMA atau SMEA yang dulu ya SMK ya, nama mata kuliahnya akuntansi. Tapi pelajaran di sekolah itu pembukuan. Nah, sehingga sampai kita sebagai dosen pun kadang-kadang akuntansi adalah pembukuan di laporan keuangan. Debit kredit. Ya, tidak sesempit itu. Akuntansi itu adalah untuk konform menjelaskan. Mengapa kok kita harus menjelaskan? Karena kita harus bertanggung jawab. Maka ada prinsip yang namanya entitas. Entitas itu adalah satuan yang punya tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab, mesti harus ada tanggung jelas. Ya, mungkin tanggung jawab kok tidak tanggung jelas. Nah, hal itulah yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Kamu sudah gede kan? Ya, berarti punya tanggung jawab. Kamu entitas. Maka kamu harus menjelaskan. Demikianlah perusahaan. Demikianlah suatu organisasi publik, organisasi privat. Tanpa akuntansi, ya dia nggak tanggung jawab. Pada saat kita nanti sudah tidak di dunia, kita akan mengakuntansikan diri kita sendiri. Karena kita akan bertanggung jawab. Supaya bisa bertanggung jawab, maka jari kita akan mempertanggungjawabkan. Rambut kita pun akan mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, sehingga kita menjadi akuntansi itu secara holistik. Bukan kemudian debit kredit saja. Walaupun debit kredit itu juga akuntansi, tapi bagian kecil saja. Prof Surya, dari tadi Prof Surya mention holistik, mungkin barangkali di sini ada teman-teman pemirsa yang belum paham maksud dari holistik itu apa, Prof? Ya, holistik itu artinya menguasai sesuatu, tetapi secara total, holistik semuanya. Maka di kurikulum harapannya itu basisnya adalah problem, objek problemnya problem di sektor kesehatan. Kita cari akuntansi yang untuk menyembuhkan masalah di kesehatan itu apa sih? Wah, kita harus paham tentang BPJS, kita harus paham tentang kapitasi, kita harus paham tentang klaim, sistem berjenjang, costing, perpajakan. Jadi tidak bisa-bisa, saya hanya paham pajak saja kok, saya tidak perlu paham costing. Tidak bisa, itu nggak problem solving. Kalau mau problem solvingnya rumah sakit itu masalahnya bisa masalah pajaknya, bisa masalah costingnya, bisa masalah pricingnya, bisa masalah manajemen strategik, padahal semuanya itu harus ditulis dalam suatu informasi, disajikan, baik eksternal needs maupun internal needs. Ya, artinya secara holistik itu berarti kita harus paham akuntansi itu nggak cuma sekedar finance-nya saja, strategi di admin, pemecahannya tidak begitu. Pemecahannya berbasis problem. Misalnya Mas Ardi senangnya di dunia tempat ibadah atau UMKM misalnya, ya sudah UMKM di locking UMKM. UMKM itu sakitnya apa saja, nah, maka disembuhkan menggunakan apa? Itu butuh informasi. UMKM itu karena tidak bisa ngitung pajak, berarti kita harus paham pajak. Kalau kita dosen AKL misalnya pada saat ketemu UMKM tanya problemnya pajak, kan jawabnya jadi, saya nggak paham pajak, gitu ya. Lu katanya paham ahli UMKM. Ya, Prof, jadinya jangan ahli UMKM. Saya kan tanya tentang UMKM, mengapa Pak larinya ke AKL? Berarti sebenarnya kan kalau misalkan di kedokteran Prof, di kedokteran itu kan ada spesialisnya. Iya, seperti itu. Tapi kan kalau di akuntansi kan harus secara holistik. Pun juga sebenarnya kalau di kedokteran itu kan kalau sedang operasi kan tidak hanya misalkan dokter bedah saja, tapi ada dokter yang lain yang ikut serta juga. Tapi problemnya satu. Problemnya Masalah apa? Masalah tumor misalnya. Semua bekerja sama di situ. Ini masalah BUMDes yang ahlinya teman kita Pak Rudi ya. Nah, kita harus paham betul sejak mendirikan sampai kemudian scale up. Kita harus paham betul. Tapi di bidang BUMDes kita ahli BUMDes. Dan entitas itu kan banyak ya, Prof, nggak cuma perusahaan. Sektor publik itu kan juga masih banyak nih. Entitas jenis sektor publik juga. Ada di partai politik, ada di UMKM, ada di LSM. Kemudian sekarang ada koperasi merah putih. Ya kita
silakan diambil di situ, ditekuni. Sehingga kita lebih bisa punya kapasitas problem solving. Sehingga kalau kita berbisnis akan lebih bisa problem solving. Dan buat teman-teman mahasiswa akuntansi atau mungkin Bapak Ibu dosen juga yang menekuni akuntansi itu kalau pengen kepakarannya laku harus bisa problem solving ya Prof. Iya, karena masyarakat itu kan sudah banyak problem ya. Kalau kita malah menambahi problem kan susah. Nah, kita jelaskan tentang AKL, dia sedang problem banyak sekali dijelasin. Apalah pajak atau apa yang mereka sebenarnya bukan itu, tapi problemnya bagaimana UMKM saya itu bisa laku, Pak. Iya, betul. Bapak katanya ahli UMKM. Bisa laku, bisa sehat. Iya, akhirnya kan, iya saya ahli UMKM, tapi bagian pajak kan bisa. Nah, gitu. Bisa jawab gitu. Bisa jawab. Makanya UMKM dengernya, iya sih kayak. Iya, makanya kalau kita sudah holistik, biasanya itu kita langsung connect kalau bikin bisnis. Ya Mas Adi bisnis batik itu kita kalau dunia perbatikan kita kok semua bisa berkembang. Iya, betul. Iya. Luar biasa sekali ini insight yang kita dapatkan. Nah, ini Prof sebagai penutup. Siap. Moto hidup apa yang Prof Suryo selama ini pegang dari zaman dulu sampai sekarang, dan moto hidup itu yang bisa dipegang Prof Suryo dan memotivasi Prof Suryo meskipun di kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, dunia yang kita hadapi itu memang naik turun ya. Tapi kalau kita punya satu prinsip yang memang itu solutif, saya kira kita tidak usah khawatir. Nah, selama ini yang saya pegang ya, salah satu, sebenarnya ada beberapa, tapi salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita semua itu pemimpin. Termasuk pemimpin diri kita. Dosen memimpin kelas, Pak Rektor memimpin kampus, dosen memimpin dirinya sendiri, saya memimpin diri saya sendiri. Memimpin itu ada dua komponen. Kalau dua komponen ini kita wujudkan, kita akan tenanglah. Yang pertama, memimpin itu adalah melayani siapa nih Prof? Ya, kalau kita memimpin diri kita layani diri kita. Oke, paham. Ya, kalau kita capek, mari kita istirahat. Kalau kita jangan untuk begadang. Ya, kalau kita layani. Kalau kita kok belum bisa menguasai perpajakan, maka kita layani. Kita mau cari di web apa tentang pajak, kita layani. Jangan kemudian diabaikan gitu ya. Nah, ini layani. Apalagi kalau memimpin kelas mahasiswa itu kita layani. Kamu butuh apa gitu ya. Tapi tidak hanya bisa melayani. Yang kedua penting, yaitu melindungi. Melindungi apa nih Pak? Ya, kalau kita memimpin diri kita, ya kita lindungi diri kita supaya tidak tergoda pada hal-hal yang menyebabkan kita tidak terlayani. Kalau kita melayani mahasiswa, ya kita lindungi supaya dia betul-betul bisa enjoy. Katakanlah di kelas kok AC-nya mati, ya bagaimana kita coba usahakan bantu. Jangan malah marah-marah atau apa ya. Kita layani dan kita lindungi. Nah, kalau dua hal itu kita praktikkan ke dalam bisnis, kita dengan karyawan itu kita melayani, walaupun kita owner, kita layani dia. Artinya yang dilayani itu tidak cuma customer ya, Prof? Tidak. Yang kita pimpin, kita mimpin apa? Kita mimpin, yang mimpin Nusafara. Ya para chefnya saya layani, kamu butuh apa gitu ya. Kalau dia ada masalah apa, ya kita lindungi sebisa kita gitu ya. Jadi kita tidak ada lagi perbedaan yang saya owner, dia pokoknya tidak, kita bersama-sama di sini. Kolaborasi ya, betul. Itu saya praktikkan berkali-kali, jalan kok. Jalan. Baru dulu saya kan juga bingung. Pertama-tama bangkrut, kemudian tidak ada pelanggan. Tapi dengan kita diskusi yuk, karena dia muncul ini. Nah, kita melayani dan melindungi. Malah semakin suportif ya, Prof? Iya, semakin mereka senang. Luar biasa sekali ini, karena kan sepertinya kan kalau kita udah jadi bos, ya udah ikut sama saya. Malah minta dilayani. Enggak, hidup kita itu melayani. Jadi manajer, jadi bos di perusahaan itu malah minta dilayani. Jadi orang tua pun sama anak kita melayani dan melindungi. Walaupun melayani dan melindungi tidak harus kemudian diartikan yang enak-enak ya. Kita membuat aturan. Anak-anak pokoknya 9 harus ngaji misalnya ya. Itu kan sebenarnya melindungi. Dan melayani karena kita jelas, tapi orang tua kemudian ya ikut ngaji, misalnya gitu. Ya nggak cuma nyuruh. Iya, itu nggak melayani itu juga. Kalau cuma nyuruh ya itu nggak melayani dan melindungi. Dong, sana kamu ngaji, saya tak nonton sinetron. Nah, itu bukan melayani itu ditemani ngaji. Iya. Oh, luar biasa sekali ini karena mungkin grup besar ya ini teman-teman ya. Jadi filosofinya dapat banget nih, filosofi bisnisnya ya. Luar biasa sekali ini Prof untuk untuk moto hidupnya. Amin. Nah, semoga bisnis Prof Suryo semakin berkembang, semakin banyak produk-produk barunya gitu. Dan
kalau tidak salah ini ada mungkin bisa boleh disebut Prof. Gravitasi ini mungkin ke depan mau mengembangkan produk yang seperti apa, Prof? Ya, sesuai namanya Gerakan Visi Ketahanan Pangan, nanti kita pengen bisa melakukan circular food ya. Kita food sudah jalan, food butuh tempat, properti ya. Kemudian farming jalan. Ini kalau kita puter, harapannya ini banyak sekali inspirasi yang kita bisa dapatkan. Nanti bisa ditulis jadi buku, bisa diseminarkan, bisa diuji. Nanti kita dari berbagai macam disiplin ilmu pertanian ada, dari masalah sospolnya ada kan, menikmati masyarakat loh ya. Bagaimana sampah dari food tadi bisa dijadikan maggot yang tidak membau masyarakat. Ini kan aspek sosial ya. Kenapa maggot? Karena sebenarnya tidak berbau. Itu bisa dikaji, ya akhirnya juga mensupport akademik. Semuanya berbasis accounting karena menjelaskan. Nah, berbagai hal itu bisa kita terus kembangkan. Jadi, jadilah dosen bisnis yang memang menguasai akademis dan berbisnis. Dengan berbisnis kita support ke akademis, dari akademis kita praktekkan ke bisnis. Luar biasa sekali ya. Ini semoga besok bisa listing juga Prof di Bursa Efek. Menjadi besar ya Prof perusahaan terbuka itu. Oke, baik teman-teman semua, ini luar biasa sekali ini ilmu yang kita dapatkan dari Prof Surya Pratolo tentang keseimbangan antara akademik dan juga praktik, dan juga mungkin kalau misalkan di kedokteran itu kan laboratoriumnya rumah sakit. Ya, kalau akuntansi laboratoriumnya adalah perusahaan, bisnis, UMKM, teman-teman mau di sektor publik, di pemerintah, di Pemda atau apa, itu adalah laboratorium kita. Jadi mungkin itu teman-teman untuk podcast akuntansi UMY pada kali ini. Nantikan juga podcast akuntansi UMY yang berikutnya, dan tidak kalah juga nanti kita akan mengundang berbagai narasumber. Dan sebagai penutup Prof, mungkin ada jargon dari Prof Suryo? Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa dalam hidup itu adalah ibadah. Ibadah itu melayani dan melindungi. Melayani dan melindungi. Baik, luar biasa sekali. Nah, sampai jumpa di podcast Prodi Akuntansi berikutnya. Ngobrol santai, ngobrol renyah, tapi tetap berbobot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mas Ardi dan podcastnya. Sami-sami Prof.